Ruang seminar Fakultas Ilmu Budaya penuh dengan aroma kapur tulis dan kopi instan. Kursi kayu berderak saat mahasiswa mulai duduk satu persatu. Arif Wicaksono melangkah masuk dengan setumpuk makalah vokal di tangan. Tatapannya menyapu ruangan, lalu berhenti pada sosok mahasiswi di pojok. Gadis itu mengenakan kerudung biru. Sorot matanya tajam, bukan menatap kagum, tapi seperti sedang menilai, mengoreksi. Tangannya bertato henna kecil bertuliskan, "Noli terbercir tulos mios, jangan ganggu lingkaranku." Buku catatannya ungu, dipenuhi stiker Fata Power. Mahasiswa macam apa yang memilih filsafat postkolonial sebagai elektif, batin Arif? Saat Arif menjelaskan disciplinary power, Alia mengangkat tangan. Bukankah Foucault mengabaikan resistensi perempuan timur? Lihat bagaimana R.A. Kartini menggunakan tulisan sebagai senjata. Itu anekdotal. Bisakah Anda buktikan dengan teori? Alia balas membaca kutipan Gayatri Spivak dalam bahasa Inggris yang sempurna, lalu menerjemahkannya. Tatapan tajamnya tak berpaling dari Arif. Kelas bergeming, beberapa mendesah, sebagian menggeleng. Arif menjawab tajam. Sekilas, seolah hanya mereka berdua di ruangan itu. Arif tak sengaja menemukan catatan ungu tertinggal di rak filsafat. Di margin halaman, tergambar wajahnya dengan caption, "Dosen yang terlalu tampan untuk jadi fakultin." Ada juga puisi kecil. "Kau dan aku hanya dipisahkan oleh meja kayu, dan segunung aturan tak tertulis." Tanpa banyak kata, Arif menyelipkan kartu pos berisi kutipan Derrida ke dalam buku itu, lalu meletakkannya di meja kehilangan. Di depan laptop, Arif menulis tentang pertanyaan Anda hari ini. Namun ia hapus, lalu mengetik ulang, "Buku catatan Anda ada di meja kehilangan. Panjang S. Spivak akan bangga." Di meja, foto dirinya dan mantan istri dosen hukum ditelungkupkan. Di rak, naskah disertasi yang belum diterbitkan. Cinta dan kekuasaan di ruang kampus. Tak lama, notifikasi masuk. Subjek emailnya, "Bukan kebetulan saya tinggalkan buku itu." Rabu siang, kantin FA beramai dan bising. Alia duduk di pojok, menunggu. Jari-jarinya mengetuk-ngetuk buku F gramatologi, hadiah untuk Arif. Tiba-tiba, Arif datang membawa 2 gelas kopi hitam. "Saya nggak suka kopi instan. Ini kopi tubruk Flora sepadan dengan otak Anda." Arif, "Kenapa tinggalkan catatan itu, Alia?" "Dosen saya selalu bilang, jangan tunjukkan kelemahan di kelas." Alia tahu siapa Arif bahkan sebelum pertemuan pertama. Ia membaca profil Sintanya. Diam-diam mengamati duduk di pojok kelas bukan tanpa alasan. Di pertemuan berikutnya, Arif meminjamkan pena wisuda doktoralnya. Jari bersentuhan, ada aroma kayu cendana. Alia terdiam, parfum itu sama seperti milik ayahnya. Namun mereka diawasi. Dr. Rudy melihat. Diam, tapi matanya mencatat. Malamnya, Alia membuka Instagram Arif yang privat. Ia tak sengaja menyukai foto 3 tahun lalu dan langsung unlike. Tapi terlambat, sebuah DM masuk. "Hati-hati, dosen Wicaksono punya sejarah." Di apartemen, Arif membuka buku hadiah Alia. Di halaman 27, catatan kecil. "Bisakah dosen dan mahasiswa Jatiko tersatu jiwa?" Arif membalas, "Hanya jika kita berani ditertawakan dunia akademik." Pagi harinya, foto mereka di kantin tersebar, captionnya, "Dosen favorit dapat pendamping baru." Alia dipanggil jurusan. Arif langsung bertindak. Ia kirim email ke semua pihak. "Alia adalah asisten riset saya yang baru." Tapi, benarkah itu akan meredakan semuanya? Jumat dini hari, Alia berdiri di depan wastafel, menatap 2 garis merah di tespek. Tangannya gemetar, nafasnya pendek. Mustahil, itu cuma sekali. Setelah diskusi filsafat tanpa perlindungan, air menetes ke buku Derrida, pemberian Arif. Halaman tidak ada yang di luar teks kini basah, tak bisa dibaca. Ironi yang menyakitkan.
Pagi harinya, di parkiran fakultas, Arya menyergap Arif. "Alia, aku Arif, jangan di sini, nanti malam di rumahku." Arif menyelipkan kunci apartemen ke saku jaket Alia. Jarinya gemetar, lebih dari sekedar rasa takut. Malam itu, apartemen Arif menyimpan masa lalu. Alia menemukan foto pernikahan dan istri Arif yang dulu ternyata hamil saat mereka bercerai. Tahun 2015, Arif dituduh selingkuh dengan asisten desatnya. Fitnah dari dokter saingan. Di lemari masih ada sitotek kadaluarsa, peninggalan yang terlalu membekas. "Alia, aku gak akan aborsi, ini bukan kesalahan bayi ini." Arif pun berlutut. "Aku gak minta itu, tapi kalau ini terbongkar, aku bisa dipecat, kamu dikeluarkan." Tiba-tiba telepon berdering. Ibunya menelpon. "Alia, besok kan tes beasiswa S2, ingat?" Dunia Alia terasa berputar. Sabtu pagi, Alia maju ke ruang sidang skripsi. Wajahnya lelah, matanya sembab, tangannya refleks memegang perut. "Dokter Uki, metodologimu mirip banget ya sama papernya Profesor Arif tahun 2018. Detik berikutnya, Alia muntah di depan ruang sidang. Twitter kampus pun meledak dengan hashtag "dosen ganteng dan mahasiswi muntah", trending dalam 30 menit. Malam harinya, Alia menggigil kesakitan di kamar mandi kos. Darah membasahi lantai, kertas skripsi ikut basah. Bab tentang etika Vokalshin kini merah. Telepon berdering, suaranya lemah. "Aku keguguran." Sabtu malam yang mengubah segalanya. Tapi apa benar semuanya selesai di sini? Notifikasi grup WhatsApp Filsafat UNY tak berhenti berbunyi. Satu foto tersebar. Arif memakai baju pengantin adat Jawa yang berdiri kaku, menggenggam tangan janda berkerudung, pemilik Hotel Wijaya. "Selamat menempuh hidup baru, Prof." Tubuh Alia langsung dingin. Di tangannya, gelas kopi pecah-pecahannya menancap. Tapi ia tak merasa sakit. Di toilet pasca sarjana, Alia menelpon Arif. 14 kali berdering, tak ada jawaban. Voice email dikirim, suaranya pecah. "Aku cuma mau bilang, aku mengerti. Semoga bahagia." Tapi tangannya berdarah. Darah itu menodai tombol hapus. Pesan itu tak pernah terkirim. 3 hari kemudian, di Hotel Wijaya, Alia menyamar sebagai pelayan resepsi pernikahan Arif. Di gudang mereka bertemu. "Arif, dia punya akses ke surat kematian bayiku dulu. Aku tidak mau sejarah terulang padamu." Alia menangis terseduh. "Jadi, alasanmu menikah adalah perlindungan." Arif menyerahkan flash disk. Isinya bukti percakapan rahasia antara Dr. Rudi dan mantan istrinya. Janda itu adalah sepupu almarhum istri Arif, satu-satunya saksi bahwa keguguran dulu direkayasa. Pernikahan ini bukan cinta, tapi transaksi. Dan sebagai gantinya, Arif menyerahkan mainan kayu kecil yang ia bawa dulu untuk bayi yang tak sempat lahir. Kini diberikan pada si anak janda yang lumpuh. Sementara itu, Alia membakar skripsinya, 300 halaman tentang Volkau jadi abu. Ia menyelamatkan satu halaman, yaitu daftar pustaka, tempat nama Arif Wicaksono tercantum paling atas. Di depan Dr. Rudi, ia berkata, "Saya mundur dari S2, tapi ingat, saya masih punya flash drive ini." Alia naik bus ke Jakarta. Tiketnya sekali jalan. Barang bawaannya, flash disk penuh rahasia, potret keluarga Arif yang ia curi, dan satu tas bag bekas, garis merahnya kini pudar. Dia bergumam, Derrida benar, tak ada yang di luar teks. Tapi hidup saya, ini di luar nalar. Alia menerima amplop dari Harvard Kennedy School. Ia lolos Master in Public Policy
full beasiswa. Ironisnya, dananya dari yayasan milik keluarga Dr. Rudi yang tak tahu siapa penerimanya. Ia simpan surat itu bersama flash drive beracun milik Arif di dalam laci. Malamnya Alia coba video call Arif, 3 kali ditolak, baru dijawab yang keempat. Alia, aku diterima di... Arif, tahu, seluruh fakultas sudah membicarakannya. Suara anak kecil. Pak, obatnya udah boleh diminum. Koneksi terputus, tak tersambung lagi. Bandara Soekarno-Hatta. Alia membawa 3 hal. Buku catatan Arif, gantungan kuda kecil, dan resep dokter bertuliskan Asherman Syndrome. Di balik paspor tersembunyi, foto Arif muda di Harvard dengan catatan Baker Library lantai 3. Ada sesuatu untukmu di sana. Musim gugur di Boston. Alia temukan buku Foucault edisi langka di dalamnya. Untuk AP. Derrida salah. Ada cinta di luar teks. Awi. Diselipkan juga kunci apartemen. Alamatnya hanya 2 blok dari kampus. Di safe deposit box, ia menemukan semuanya. Lamaran kerja Arif ke Harvard dibatalkan. Hasil USG yang diam-diam disimpan. Dan peta menuju makam bayi mereka. Di bawah pohon tempat mereka pertama kali bertemu. Alia Dere, kau kirim aku ke sini untuk melupakanmu. Tapi justru di sini aku menemukan jejak cintamu. Tak semua cinta harus pulang. Kadang cukup ditemukan di seberang samudra. Di ruang sidang Universitas Indonesia, nama Dr. Alia Putri, S.Phil, M.Pp, terukir di kursi dosen baru. Toga marun menutupi kalung rantai besi pembelian Arif. Di baris kedua, Dr. Rudi duduk pucat. Karirnya mati sejak skandal terkuak. Dulu aku pikir aku cuma catatan kaki. Sekarang, aku jadi bibliografi dalam semua kegagalanmu. Halaman depan The Jakarta Post. Dosen UI bongkar plagiarisme berjamaah. 12 profesor terlibat. Alia menelusuri 147 karya Rudi. Plagiarisme, termasuk skripsi miliknya yang pernah dibakar. Ia kirim koran ke Hotel Wijaya. Pelajaran, jangan remehkan mahasiswi yang bahan Foucault. Di ruang arsip kampus, Arif muncul. Aku tahu kau istimewa, tapi tak kusangka kau pembunuh karir terbaik yang pernah kulatih. Cincin di jarinya, palsu, sekedar citra, seperti semuanya rahasia. Mereka kemudian menulis buku bersama, Power Knowledge in Indonesian Academia. Dedikasinya untuk AW, guru yang ajarkan bahwa cinta dan kekuasaan sama kotornya. Di sidang etik nasional, Arya menurunkan Rudi dengan satu rekaman, permintaan untuk memalsukan surat keguguran Alia. Kau ajari aku membaca teks, aku balas dengan mengajari dunia membaca karaktermu yang sesungguhnya. Gelarnya pun dicabut. Rudi jadi sales properti di komplek yang sama dengan Hotel Wijaya. Dari mahasiswa yang tak dianggap, jadi dosen termuda dan pencipta kejatuhan orang yang pernah menginjaknya. Musim hujan tahun 2032, di sebuah gubuk tua di Wonosari, Alia membuka koper peninggalan Arif. Di dalamnya, surat nikah siri. Tanggalnya seminggu sebelum keguguran. Arif juga meninggalkan akte tanah di bawah pohon trembesi, tempat pertama kali mereka bertemu, dan sebuah video dalam flash disk. Rekaman Arif memohon restu orang tuanya Alia di pesantren, tapi janji jangan beritahu sebelum dia jadi profesor. 6 bulan sebelumnya, sidang promosi Dr. Ahil di UI, semua hening saat Arif muncul sebagai penguji dari Oxford. Arif, apa beda cinta dan kekuasaan dalam Foucaultianmu? Alia, kekuasaan butuh pengakuan publik, tapi cinta hanya butuh 2 hati, seperti kita yang sebenarnya sudah. Arif mengangkat buku nikah dari tasnya. Seluruh ruangan tercengang. Pada tanggal 17 Agustus, walimah kecil di Hotel Wijaya. Dr. Rudi datang.
sebagai seorang tukang foto. Mantan istri Arif kini jadi sahabat Alia, dan anak difabel mereka memainkan Canon indie dengan biola. Mereka tanam bibit terapesi baru. Bekas kain mori pembungkus bayi dulu diubah jadi taplak meja. Di rumah baru yang juga perpustakaan, Alia dan Arif menyatu kembali. Surat cinta, tespek, toga, semua jadi bagian sejarah mereka. Alia, kau tahu kenapa akhirnya aku terima lamaranmu? Arif, karena kau baru tahu kita sudah nikah. Alia, karena aku sadar rantai ini bukan belenggu, tapi sambungan dari hatimu ke hatiku. Di bawah terang besi, cinta lama tak tumbuh kembali, tapi berakar lebih dalam dari yang pernah mereka kira. Di gudang belakang Hotel Wijaya, Dr. Rudi menemukan surat cerai dari Titi, wanita yang kini menjadi mendiang. Ternyata mereka pernah menikah lebih dulu sebelum Titi bersama Arif, dan dendamnya ke Arif. Salah alamat. Jadi kau nikahi aku hanya untuk modal bangun hotel. Rudi rela palsukan data demi cinta yang ternyata transaksional. Tapi justru Titilah yang menjebaknya dalam skandal plagiat. Akhirnya, di peternakan Magelang, Alia dan Arif datang membawa bukti bahwa Rudi tak bersalah. Arif, kita semua korban permainan Titi, tapi anak itu tak boleh jadi korban lagi. 2 tahun berlalu. Di toilet Harvard, Alia memandangi tespek 2 garis merah. Mustahil. Setelah 12 tahun, dokter bilang rahimnya sudah tak mungkin mengandung. Di apartemen, Arif menemukan catatan rahasia Alia. Selama ini, dia mencoba hamil diam-diam. Ramuan dukun, terapi hormon, dan harapan yang tak pernah padam. Dokter, bekas luka Anda sembuh total, seperti dijahit ulang oleh tangan malaikat. Namun, trauma masa lalu membungkam sukacita. Aku takut ini hukuman karena dulu membakar skripsiku sendiri. Hingga suatu pagi, Alia melahirkan di ruang baca, di atas tumpukan buku Derrida dan Al-Quran. Bayinya lahir dengan tangan menggenggam pecahan kaca dari gelas yang dulu ia hancurkan. Nama bayi itu Fajar Rantai Putri Wicaksono, sebuah kelahiran dari cinta, luka, dan keberanian yang tak pernah padam.